Pemirsa, lama menghilang hingga akhirnya muncul meminta maaf di hadapan publik. Meski permintaan maaf itu justru dipertanyakan halayak luas, lantaran tak mengarah pada apa yang telah dilakukan selama ini atau menyebut istri maupun anak. Yang kasat mata, ia hanya ingin memperbaiki biduk rumah tangganya dengan Lady dan anak-anak yang kini koyak. Dan kini, Randy Karnat kembali tampil di salah satu siniar milik Denny Sumargo. Di hadapan Denny, Randy sama sekali tak menyangkal jika dirinya terlibat perselingkuhan seperti yang dibeberkan oleh sang istri Lady Nayawan. Udah, gue udah. Strategi terbaik di kondisi lu tuh adalah pura-pura karena membela diri akan makin hancur. Enggak, kalau gue cuma mikir membela diri juga enggak. Kalau dibilang salah, Pak, gue akuin kok gue salah. Berarti semua yang Lady sampaikan di sini, Iya. ada yang lu mau sangkal nggak? Atau di Dr. Richard, apapun yang lu tahu tentang itu, ada yang lu mau sangkal nggak? Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Terjadi semuanya? Terjadi. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya, dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya, dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima. Semoga diterima oleh halayak publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya, masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya, supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, terutama kepada keluarga saya, semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kepada warga Indonesia, halayak publik, saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Di hadapan Denny, Randy begitu menyesal. Ia seperti dibenturkan oleh kesalahannya sendiri. Rasa sesal itu semakin berkecamuk ketika dirinya bertemu dengan ibunda tercinta dan dua anaknya. Di hadapan ibunda tercinta itulah, kabarnya Randy bersujud seraya meminta maaf atas kekhilafan yang bertahun-tahun ia lakukan di belakang Lady, orang yang telah memberikan 3 anak kepadanya. Ketemu nyokap. Nyokap bilang apa? Kenapa sampai kayak gini? Terus lu gimana? Gagal aja jadi anak rasanya. Maksudnya gue anak tunggal maksudnya gue juga bukan dari keluarga yang lengkap, gue broken home juga. Nyokap gue yang survive dari dulu ngedein gue, susah payah. Yang paling gue takutin tuh mama. Nyokap lu bilang apa? Mama kecewa. Setelah lu ngomong gitu, lu sujud kakinya nggak gitu-gitu? Cium. Oh berarti lu sujud kakinya gitu? Cium. Maafin Randy, mama. Mama kecewa. Mama nggak tahu harus ngomong apa. Kalau sebagai ibu, mama sebagai ibu, kamu tetap anak mama. Tapi kalau mama sebagai perempuan, mama kecewa sama kamu. Sakit. Itu sakit banget. Nyokap gue gak marah ngomongnya. Dia nggak marah? Enggak, ngomongnya pelan. Nangis gitu? Enggak. Wah itu udah tingkat kecewa paling tinggi tuh.
Seorang ibu kalau udah nggak ada ekspresi gitu, cewek tinggi banget. Iya, Lu iya, tahu itu iya. ya? Lu ngomong ke anak-anak gak yang 2? Besok pagi. Oh, lu ngomong ke mereka? Mm-mm. Ke Noah? Lu ngomong? Papa udah buat salah. Gue cuma berdiriin anak gue depan gue sujud depan mereka. Hah? Oh, lu sujud gitu? Iya, gue sujud depan mereka, gue... Serius lu? Iya. Dari semua ucapan yang keluar dari mulut Randy, sepertinya ia sama sekali tak ingin berpisah dari Lady, meski bukan kali pertama perselingkuhan itu terkuak. Lantas, apa yang membuat Randy tak mau berpisah alias cerai dari Lady, sedangkan sang istri justru milih untuk menepi dari kehidupan Randy? Benarkah sejatinya Randy ingin mengakhiri perselingkuhan ini sebelum dibongkar oleh Lady, namun ia tak mengetahui cara mengakhirinya? Sempat berpikir mau berhenti? Iya. Sempet mikir, tapi gue di posisi dimana saat gue mau keluar, gue udah telanjur kok. Iya. Gue telanjur, ya gimana sih lu bisa numpain ini sama nih orang doang? Otomatis lo ada perasaan kan? Nyaman kan? Iya, segala macam. Ibaratnya kalau lu lagi balapan, drag race, itu kan lintasan lurus. Saat lu sadar, lu udah kenceng di kecepatan berapa? Iya. Lu baru sadar kayak berapa kilometer lagi nih ada tembok. Either lu tarik rem, lu akan Keguling-guling. atau lu biarin mobil itu nabrak. Dan lu memilih tabrakin. Tembok itu datang lebih duluan. Berarti lu udah punya planning untuk cabut. Berarti ini di luar planning lu ya? Akhirnya ketahuan semuanya. Lady itu banyak jasanya sama gue. Adalah jasa dia yang nggak bakal pernah bisa gue lupa. Itu satu. Oke. Lu mau cerita atau nggak mau? Boleh? Boleh, silakan. Ya nemuin gue sama bokap gue lagi setelah 27 tahun ya dia yang nyari bokap gue. Oh, jadi lu kan broken home kan? Lu Iya. terpisah dari bokap. Dia yang mempertemukan lu sama bokap lu. Andainya nih, masih percaya nggak? Masih punya energi nggak untuk berusaha lagi? Nah makanya itu Kak, aku bilang apa ya, gimana gitu, gimana kalau misalnya susah, masih belum ada gitu di kepalaku alasan terbaiknya gitu, belum ada Untuk bertahan. Berpisah mah banyak ya. ya. Ya, surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni. Cuman kemarin kan ada libur Lebaran dan segala macamnya, hari raya. Jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Mungkin kita nggak gerasa gerusu lah untuk mau kapannya segala macam. Pastinya kita akan kabari. Tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya. Intinya gitu. Tapi untuk sekarang, saya masih berfokus ke masalah internal keluarga saya. Saya ingin keluarga saya baik-baik aja, terutama anak-anak saya. Karena itu fokus saya sekarang. Nasi sudah menjadi bubur, jalan terakhir Randy adalah pasrah. Dan Randy telah siap menerima semua konsekuensi atas perbuatannya mendapat sanksi sosial. Ia dihujat dan dikuliti habis-habisan oleh warganet. Randy menerima dengan lapang dada, namun ia berharap semua hujatan itu tak sampai kepada istri dan ketiga anaknya. Lantas benarkah sebelum Randy bermain api dengan wanita lain, sosok Randy di mata Lady merupakan suami perhatian, family man, dan ayah yang selalu menjadi garda terdepan untuk anak-anaknya? Wah, ya ini sanksi sosial lah buat gue. Ya. Gue terima kok semuanya. Gue paham yang gue lakuin ke Lady itu nggak baik. Sangat-sangat buruk. Nggak baik. Sampai gue harus ngomong sama anak-anak gue. Siap nggak siap? Kalau mau hukum gue. Tapi jangan hukum istri gue.
Jangan hukum anak-anak gue, mereka nggak pantas dapetin persikap dipermalukan kayak gue. Kalaupun harus gue dipermalukan, gue aja. Tapi muliakan mereka. Gue aja. Kalau misalnya outcome-nya bakal kayak dan terjadi kan, ya udah gue aja. Anak-anak gue ya. Jadi jangan. Mereka jangan disentuh, tolong jagain. Kalau yang harus jatuh gue jatuh. Kalau yang harus jatuh gue jatuh. Dia itu sebenarnya sayang banget sama anak-anak gitu. Selalu apa-apa anak-anak kok bisa gitu. Kayak bukan dia gitu. Sebelumnya dia sangat nge-treat aku dengan baik gitu. Makanya begitu berubah kelihatan. Contohnya apa nge-treat kamu baik gimana? Jadi dia nggak pernah mau aku tuh punya pikiran aneh-aneh gitu, atau misalnya dia selalu menyelesaikan, selalu memberi solusi, tapi untuk yang satu ini nggak pernah ada solusi. Makanya aku akhirnya capek sendiri gitu loh Kak, ngerasa sendirian gitu karena nggak pernah untuk permasalahan ini nggak selesai. Benarkah setelah semua terbongkar, Randy benar-benar menyesal dan akan memperbaiki biduk rumah tangganya? Atau ini hanya tipu muslihat agar citranya di hadapan publik kembali baik? Ah, lu udah salah, ya wajar lah lu minta maaf, lu minta balikan. Tapi nggak apa-apa, gue terima itu semua. Gue terima itu semua. Tujuan gue tetap satu, ya udah perbaikin keluarga gue perbaikin apa yang ada. Kalau emang ini sekarang udah jadi abu, gue bangun lagi. Benarnya seharusnya ketika menikah tentu harus kenal betul suaminya seperti apa. Bahkan kalau perlu ada hal-hal yang memang sudah diperjanjikan sebelum menikah nih. Artinya sudah tahu bahwa misalnya suaminya tipikal mungkin yang orang kurang romantis misalnya. Atau misalnya suaminya mungkin tidak bisa memberikan hal-hal tertentu yang diharapkan oleh istrinya misalnya. Nah, ini seharusnya sebelum menikah itu harus sudah bisa dibahas. Dan ternyata menjadi masalah di kemudian hari. Padahal ketika sedang ijab kabul tuh, sedang mengucapkan ikrar pernikahan begitu, itu kan ada sebuah kesepakatan ya. Apakah kamu menerima pasangan begitu kan, tulisannya kan atau ucapannya itu kan saya terima nikahnya gitu kan. Tapi kan kembali lagi ketika dalam perjalanan beberapa waktu kemudian tidak terima. Nah, alasan tidak terima itu macam-macam, bisa karena karakter, bisa karena kurang perhatian dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya bisa dicegah dengan adanya komitmen yang seharusnya tidak berubah dalam perjalanan waktu. Kalau sekarang Bu Lady yang terakhir kemarin untuk acara ini aja kemarin bilang, Bang Ezra kalau bisa sih yang santai-santai aja gitu, jangan terlalu gaduh, karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak gitu kan, anaknya udah nanti gede 5 tahun lagi bisa juga lihat YouTube ini. Nah, itu concern dari Bu Lady dan saya adalah supaya ini sejuk-sejuk aja, jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini oknum itu. Toh juga nanti kan netizen juga tahu lah ini kan seperti moral justice lah ke depannya. Sejurus dengan Lady Nayawan, tekad bulat beauty vlogger Hanum Mega untuk berpisah setelah membongkar fakta perselingkuhan suaminya di media sosial sepertinya sudah bulat. Hanum juga kabarnya sudah mengusir Herlambang dari rumahnya. Wajar jika kekesalan Hanum ini membuncah hingga memilih jalan perceraian. Gimana ya? Namanya lagi hamil. Jalanin aja. Emang udah fatal aja sih gitu. Karena yang pertama kan pernah ketahuan, terus aku bilang kalau misalnya ketahuan lagi udah selesai semuanya gitu. Udah kesempatan kedua itu. Iya. Ya nggak apa-apa, sama-sama belajar, jadi pembelajaran. Tahun 2022 juga sebetulnya sudah ada surat perdamaian dan memang pernah ada kejadian-kejadian yang dimana memang suaminya sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan kepada istrinya, menyakiti batin. Salah satunya itu yang memang menjadi underline kenapa akhirnya Hanum ini menempuh jalur perceraian. Apa ya? Jadi bingung. Dia sih yang bikin aku hidup jadi lebih semangat.
dan pengen bertahan terus, pengen berjuang. Anak-anak ya, anaknya mau 2 soalnya. Ini adalah kekuatan teteh yang anaknya. Kesabarannya Mbah Hanum, batas kesabarannya Mbah Hanum, terus yang keduanya juga puncak dari kekecewaannya Mbah Hanum terhadap Mas Herlambang, yang artinya keputusan inilah yang sangat tepat untuk memperbaiki hidupnya Mbah Hanum ke depan, dan boleh jadi ini juga memperbaiki Mas Herlambang ke depannya supaya tidak melakukan kepada yang lainnya. Perpisahan sepertinya menjadi jalan akhir Hanum. Hal ini ia lakukan agar kondisi mental dan janin yang berusia 7 bulan dalam kandungannya baik. Meski pertemuan kedua keluarga sudah dihelat, namun Hanum tetap kekeh untuk berpisah. Selain berpisah, benarkah Hanum meminta kepada wanita yang selama ini menjadi wanita idaman lain suaminya untuk meminta maaf di hadapan publik? Ya, sedih aja. Kayaknya emang harus mengakhiri. Mungkin bawaan hamil kali ya, jadi emosinya kan gak stabil. Mumpung masih muda, masih banyak mimpi yang harus digapai. Aman alhamdulillah, kena lambung, lupa makan. Tapi perkembangan baby sekarang sudah seperti apa? Sudah berapa bulan? Lalu Udah 7 mau jalan 8. Sudah ketahuan belum sih laki perempuan? Perempuan. Ya. Berarti ini sudah sepasang ya nanti ya? Udah. Lalu komunikasi seperti apa yang sempat terbangun itu? Lebih ke nanti tujuan kedepannya buat ngerawat anak kayak gimana gitu. Tak ada lagi kenangan indah yang bisa lagi diurai. Semua kisah manis berubah menjadi tangis. Manusia hanya bisa berkehendak, tapi siapa sangka Tuhan punya garis takdir lain. Untuk menghapus kenangan pahit masa lalu, Hanum sampai menjual motor suami. Lantas akankah dengan separuh jiwa yang hilang, Hanum masih sanggup memikul beban cinta tanpa trauma? Gak apa-apa. Pengen ganti weh. Ganti aja. Kemarin kan sempat bikin postingnya untuk beli susu, beli bohong gitu ya. Bercanda. Lebih karena memang dipakai yang enggak aja gitu, kita memikirkan memori-memori buruk gitu. Iya. Yes. Enggak, saya udah biasa ngerjain banyak hal, jadi nggak kenapa-napa. Kalau support keluarga teteh sendiri seperti apa? Support banget pokoknya. Apa pilihan Hanum, tujuan Hanum disupport. Sudah ada komunikasi belum sih sama Mr. Lambo? Belum, nanti di persidangan. Kalau dari teteh sendiri ada tuntutan nggak sih seperti apa maunya? Nggak ada. Kalau untuk bertemu dengan anak-anak nanti papahnya akan... Boleh banget. Soalnya kan itu bapaknya juga ya.